Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel Flavlo. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai antropologi, yaitu budaya dan suku, atau biasanya kita sebut sebagai konsep dasar antropologi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Oke semuanya, langsung aja kita bahas ke materi, yaitu konsep dasar antropologi. Siapkan buku tulis kalian, catat apa saja yang menurut kalian penting. Oke? Nah, perlu kalian ingat kembali ya bahwa antropologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang berarti budi dan akal, atau biasanya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Nah, dalam kebudayaan itu ada beberapa pembagian kebudayaan. Yang pertama adalah wujud ideal kebudayaan. Wujud ideal kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, norma, nilai, dan peraturan yang bersifat abstrak. Jadi wujud ini tidak dapat disentuh, namun dapat dirasakan dan dilaksanakan. Contohnya yang ada di gambar adalah upacara adat. Yang kedua, tindakan wujud kebudayaan. Tindakan wujud kebudayaan ini merupakan suatu tindakan berpola suatu kelompok manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat. Contohnya itu ada di gambar ya, saling menghormati antar sesama manusia, itu adalah merupakan wujud dari tindakan kebudayaan. Yang ketiga yaitu artefak, merupakan suatu karya wujud kebudayaan yang berkaitan dengan fisik dan menghasilkan perbuatan dan karya manusia. Contohnya ada rumah adat, candi, monumen nasional, dan sebagainya. Next yaitu adat. Adat merupakan norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat, sehingga siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras. Pada zaman sekarang ini, di sebagian daerah yang ada di Indonesia masih menggunakan adat yang sangat kental. Adat juga bisa dikatakan sebagai aturan yang berlaku dan ditaati oleh anggota masyarakatnya. Adat ini bersifat tradisional dan sakral. Pembahasan selanjutnya mengenai pembagian adat. Nah, di dalam pembagian adat itu ada 4 bagian ya. Yang pertama adalah adat yang sebenar adat. Apa sih adat yang sebenar adat ini? Yaitu aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia berasal dari penciptanya. Misalnya dalam ajaran agama. Nah, di dalam agama Islam ini ada Al-Quran dan hadis, di mana di dalamnya terdapat aturan antara yang dilarang dan diperbolehkan. Yang kedua yaitu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan ini merupakan norma dan hukum yang menjadi kebiasaan yang disepakati dalam suatu mufakat untuk dijadikan acuan. Acuannya ini untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu wilayah atau suatu negara. Bisa dilihat di gambar, di contoh ya, itu merupakan adat yang diadatkan atau dibuat oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu adat yang teradat. Adat ini merupakan aturan hukum yang tercipta dengan sendirinya. Contohnya nih, ketika kalian meminjamkan utang, namun orang yang kalian hutangi itu
tidak membayar. Jadi kalian tidak percaya lagi kepada orang yang berhutang. Nah, itu merupakan adat yang teradat. Yang keempat yaitu adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang kemudian menjadi norma yang terus berkembang. Contohnya adalah kebiasaan dari suku Dayak. Kebiasaan ini disebut sebagai cuping telinga atau memanjangkan telinga. Ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah bangsawan. Semakin panjang telinga mereka, semakin tinggi pula kehormatannya. Oke, thanks for watching. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini agar kalian jauh lebih mudah dalam pembelajaran berikutnya. Oke, sampai jumpa minggu depan di pembelajaran selanjutnya. See you. Wassalamualaikum.